Halo Gadget Lovers, selamat datang kembali di Gadget Fly, tempat kita akan banyak membahas mengenai gadget-gadget second. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pernah membeli atau masih bingung ya, masih mencari informasi mengenai gadget-gadget second. Apakah gadget second ini masih worth it untuk dibeli atau tidak, atau gimana ya cara memilih gadget second? Nah, video kali ini adalah tempat yang tepat buat kalian untuk mendapatkan informasi bagaimana cara memilih, mengurangi resiko ketika kita membeli gadget second. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, kalian jangan lupa dulu ya untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar dapat notifikasi dari video-video kami berikutnya ya. Sekarang kita bahas dulu mengenai keuntungan dari smartphone atau gadget second. Pertama, kita dapat harga yang lebih ekonomis. Kedua, kita dapat performa yang bisa dibilang di atas rata-rata dari harganya. Yang ketiga, itu kita dapat pilihan yang bagus. Harga yang lebih ekonomis, sebagai contoh tuh, kayak Xiaomi 11T Pro. Ini waktu launching ya, varian yang kami punya sekarang 12256GB itu kami dapatkan cuman harga sekitar, kalau nggak salah tuh 3,5 juta. Sedangkan waktu dia launching, harga barunya itu 7,999. Maaf, ya 7,999 kayaknya. Tapi kalau salah tolong diperbaiki ya di kolom komentar. Nah, untuk performa 11T Pro ini performanya bisa dibilang performa smartphone high-end. Kita dapat harga dengan harga mid-range. Nah, terus untuk pilihan, banyak kok smartphone dengan pilihan seperti 11T Pro ini. Yang dulu-dulunya itu udah launching, sekarang secondnya banyak banget. Dan itu kita bisa jadikan opsi lain. Tadi kan kita udah ngomongin nih masalah keuntungan dari smartphone atau gadget second. Sekarang kita bahas dulu resikonya. Resikonya itu ada beberapa. Pertama, yang kayak kalian pikirkan seperti biasanya, kondisi fisiknya gimana, baterainya gimana, performanya apa masih oke apa enggak. Terus yang terakhir itu, ya pasti kan gak ada garansinya. Nah, kita bisa atasin itu, bisa. Sebagai contoh, smartphone second itu kalau untuk kondisi fisik dia ada grade-grade-nya. Pertama itu ada grade S. Grade S itu biasanya smartphone atau gadget bekas display atau X-display. Itu kondisinya bisa dibilang masih sangat perfect, masih sangat bagus. Karena dia cuman untuk ditampilin aja ya, cuman untuk dipajang doang. Dan itu aksesoris semuanya lengkap. Dan itu pasti original semua. Dan yang kedua ada grade yang namanya grade A. Untuk grade A ini kondisi fisik, performa itu terjaga. Tapi biasanya untuk grade A ini ya ada kotor di bagian aksesoris karena aksesorisnya dipakai. Karena itu bekas pemakaian orang normal. Terus yang ketiga itu ada di grade B. Untuk grade B ini biasanya kondisi fisik ada ya kayak garis-garis halus atau ada baret-baret halus. Dan yang bisa dilihat itu aksesorisnya biasanya OEM udah diganti kalau grade B. Terus untuk grade C ini biasanya kalau bisa dibilang untuk grade C ini tidak rekomendasi sih untuk dibeli karena resikonya terlalu besar. Pertama ada masalah pada layar, ada goresan pada layar, terus kayak ada bekas jatuh kayak gitu. Itu di grade C. Untuk harganya dari grade S sampai grade C itu paling selisih 50 atau 100 ribu tiap grade-nya. Nah, itu yang untuk masalah fisik. Terus untuk kondisi baterai gimana? Untuk kondisi baterai, itu kita bisa cek. Kita bisa cek pakai aplikasi yang namanya SU Battery. Nah, tapi untuk kita ngetes pakai SU Battery itu kan agak ribet ya. Kita harus 0 dulu, terus dicas sampai 100% baru kelihatan. Pas kita beli kan nggak bisa kayak gitu. Itu ngeceknya itu gampang banget. Kita pakai aja agak berat gitu, kayak kamera sama flash, kita pencet, itu kondisi handphonenya panas atau enggak gitu, atau baterainya berkurang banyak atau enggak. Di situ kita bisa lihat dari performanya. Terus untuk yang ketiga ini tadi apa ya? Performa. Untuk performanya kita bisa tes pakai AnTuTu benchmark atau segala macam. Atau kayak 3D Mark atau apa, itu kita bisa tes semuanya untuk performa. Tapi biasanya ya handphone second itu tidak mengalami pengurangan performa banget ketika handphone itu tidak pernah rusak atau tidak pernah diservis.
performanya masih masih oke sih biasanya ya. Nah, itu kita harus pastikan juga tuh untuk mengenai performa. Yang ketiga, garansi. Masalah garansi ini, kalau mau ngatasin kita pakai garansi resminya, kita beli handphone yang baru launching, belum nyampe setahun, itu biasanya garansinya masih ada sisa tuh. Kalau kayak Samsung, itu ada yang namanya extend garansi, jadi kita bisa bayar lagi untuk perpanjang garansi resminya. Tapi kalau kayak brand lain, saya kurang paham. Untuk brand lain, ya kita bisa pilih kita bisa pilih tuh seller-seller yang memberikan garansi. Atau kalau misalnya di Tokopedia itu ada yang namanya asuransi. Itu biasanya lumayan panjang sih ketika kita beli di e-commerce atau Tokopedia gitu. Kita sebelum beli kita pencet dulu nih. Kita pencet yang ada asuransinya. Itu biasanya kita bisa klaim di situ kalau ada kerusakan. Nah, dari semua itu kan kita harus milih nih. Pertama kita harus pilih tuh seller mana yang paling recommended. Milih seller itu yang ya bisa dibilang gampang-gampang susah sih. Milih seller yang recommended, sorry. Tapi ya itu semua kan kita bisa perbaiki gitu. Biasanya kalau di Tokopedia itu kita beli barang datang. Jangan diselesaikan dulu, kita bisa cek dulu tuh bagian tadi performa. Jika unit yang datang tidak sesuai dengan apa yang ditulis di deskripsi, ya kita pulangin aja. Kan gampang gitu. Jadi kita nggak ngalami kerugian yang banget-banget. Yaitu salah satu cara kita untuk ngurangin resiko dari pembelian handphone second ini. Nah, berikut ini kita coba ya. Untuk kita ngetes performa, cek fisik, cek kondisi dari Xiaomi 11T Pro ini. Oke, ini dia unit second dari Xiaomi 11T Pro. Kita buka dulu guys. Kita unbox untuk melihat kelengkapan dan unitnya. Di sini kita cek dulu bagian aksesoris. Sepertinya ini masih lengkap ya. Bisa kita lihat di sini. Wah, disediakan soft case. Soft case. Soft case-nya dikasih juga dari sellernya. Lengkap dengan buku-bukunya. Selanjutnya kita cek. Ini dia unit dari Xiaomi 11T Pro-nya. Masih sangat mulus. Kita cek dulu aksesoris karena itu yang mempengaruhi. Wah, aksesorisnya di sini kita cek original atau tidak. Ini merupakan contoh dari charger original Xiaomi 11T Pro. Biasanya kalau charger OEM atau charger KW itu tulisan ini lebih gelap atau tidak rapi. Untuk Mi 11T Pro ini menggunakan charger 120 watt ya. Wow. Ini juga kabel datanya kita bisa periksa di sini. Di sini contoh kabel data yang original atau enggak. Untuk kabel data yang original itu ada keterangan di sini ya. Untuk yang OEM atau KW itu tidak ada keterangan, polosan aja dia. Ini dia unit second yang kami dapat untuk Xiaomi 11T Pro. Kita harus pastikan seperti biasa, frame-nya tidak bengkok, tidak ada bekas benturan atau bekas jatuh. Karena itu sangat penting ya, mempengaruhi dari fungsi kedepannya dari unit second yang kita beli. Selanjutnya di bagian lensa kamera tidak ada baret, karena itu akan mengganggu hasil kamera dari unit second yang kita beli. Dan selanjutnya layar. Sepertinya untuk layarnya ini masih ada anti goresnya ya. Coba kita buka dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kondisi layarnya masih sangat mulus dan tidak ada baret. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, ini tampilan dari Xiaomi 11T Pro Second yang kami dapat. Selanjutnya yang kita perhatikan seperti biasa, kita sesuaikan IMEI dengan IMEI yang ada di dus dengan IMEI yang ada di unit second yang kita beli. Caranya seperti biasa, bintang pagar 06 pagar. Di sini kita cocokkan apakah sesuai atau tidak. Oke, sudah sesuai. Jika sudah sesuai berarti dus yang diberikan dari seller ke kita itu bukan dus OEM atau bukan dus-dusan dari unit lain. Setelah kita melakukan pengecekan terhadap IMEI, kondisi fisik, aksesoris,
Kita harus pastikan kondisi unit second yang kita beli bisa menerima sinyal dengan baik. Kenapa? Karena ada beberapa unit second yang terganggu di IC-nya, jadi tidak bisa menerima sinyal. Kita lihat, wah, ini ini tipikal hybrid ya. Kita pasang dulu kartunya. Oke. Oh, sambil kita menunggu sinyalnya diterima, di sini kita cek dulu untuk kondisi WiFi dan Bluetooth. Kondisi WiFi bisa terhubung dan Bluetooth bisa dinyalakan. Kita coba mana dia Bluetoothnya. Bluetoothnya bisa dinyalakan, berarti kondisinya normal. Oke, nah di sini sudah terhubung ya. Kita bisa lihat, berarti untuk SIM card aman, bukan SIM card, SIM tray atau unit ini bisa menerima sinyal dengan baik di kedua kartunya. Kami menggunakan iDev Check. Langsung saja di bagian tes. Di sini kalian bisa lihat untuk pengecekan flashlight atau lampu senter aktif. Getaran, apakah mengeluarkan getaran? Ya. Untuk tombol normal. Untuk multitouch kita lihat, oke, apakah bekerja? Ya. Terus di bagian tampilan ini untuk melihat apakah ada keanehan atau minus pada layar. Seperti contoh ada shadow atau pixel bocor. Di sini kita bisa lihat untuk warna hitam tidak ada masalah, nggak ada panel yang bocor. Warna putih normal, nggak ada bercak-bercak. Selanjutnya warna merah normal, hijau normal. Biru juga normal. Apakah ada yang aneh? Nggak ada. Selanjutnya kita cek di bagian brightness. Apakah brightness-nya bekerja? Brightness-nya bekerja ya, di sini kelihatan. Oke. Selanjutnya di light sensor. Light sensor bekerja ya, di light sensornya. Di sini bisa terlihat. Oke, ya. Selanjutnya sensor jarak. Sensor jarak ini kita harus menutup cover bagian depan semua. Oke, ini ngerespon ya. Tuh, 0505. Selanjutnya kita cek accelerometer. Accelerometernya bekerja ya. Di sini kelihatan tuh ada grafiknya. Untuk charger, kita harus melakukan pengetesan charger di sini. Apakah dia bisa ngecas atau tidak? Misalkan beli handphone nggak ngecas gitu. Colok. Oke, apakah fungsi daya? Ngecas. Oke, untuk pengisian daya normal. Pengeras suara. Oke. Untuk headset, ini kita harus menggunakan headset ya. Berhubung saya tidak punya headset dengan port Type-C, ya kita skip aja. Pakai ini bekerja ya bekerja, karena tadi bisa ngecas kan, kecuali portnya nggak bekerja gitu. Untuk lubang suara bagian atas, ini di sini. Oke, ada suaranya. Terus mikrofon kita bisa cek. Tes. Oh ya. Untuk mikrofon bekerja dengan normal. Selanjutnya di bagian sidik jari tidak ada biometrik. Oh, berarti di sini untuk pengecekan sidik jari kita harus mencoba langsung lewat bagian security di sini. Kita masuk ke setting, terus sandi dan keamanan. Untuk kunci sidik jari kita diharuskan untuk membuat pola dulu sebagai antisipasi. Oke, di sini kita bikin pola simpel aja ya. Untuk sidik jarinya ada di samping. Oke. Bisa dilihat sidik jari ngerespon. Oke, ya. Langsung saja sidik jari. Nih bagian sidik jari. Oke, masih ada untuk verifikasinya ya. Di sini untuk sidik jarinya masih terus agak susah ya. Oke. Nah, sudah. Sini kita coba balik ke DevCheck. Sidik jari kita tes. Maaf.
Kita tes ulang lagi. Oke, normal, langsung terbaca. Berarti unit ini tidak ada masalah sama sekali ya, karena dari hasil pengecekan semua kondisinya normal. Selanjutnya kita melakukan pengetesan performa menggunakan Antutu Benchmark. Oke, berapakah hasil skor? Wow, hasil skornya lumayan di 766.000. Hasil yang lumayan tinggi ya untuk handphone yang sudah bisa dibilang berumur hampir 3 tahun. Selanjutnya kita cek di GPU Mark-nya. Di GPU Mark-nya mendapatkan skor 1.300.000. Wow, tinggi. Dan kita cek di bagian 3D Mark. Untuk hasil 3D Mark di sini slingshot, untuk pengecekan di slingshot itu max out dan wildlife-nya 4.753, yaitu untuk skor wildlife dari 3D Mark Mi 11T Pro. Terakhir kita melakukan pengecekan baterai. Di sini pengecekan baterainya seperti biasa kami menggunakan SU battery. SU battery itu untuk melakukan pengecekannya seperti yang di video-video lainnya, itu kita harus menginstal terlebih dahulu, terus membiarkan baterai sampai 0 atau 2%, terus kita terus kita charger. Nanti di sini indikator ini dan ini akan berbeda jika ada masalah. Tapi jika indikator di sini 99 dan di sini 99 berarti tidak ada masalah dengan unit tersebut. Oke, selanjutnya kita melakukan tes di game Mobile Legends. Di sini kita menggunakan settingan frame rate ultra dan grafis ultra. Kalian bisa lihat di sini frame rate ultra dan grafis ultra. Oke, langsung kita coba. Iya. Sepertinya tidak ada kendala sama sekali ya untuk di game Mobile Legends. Di sini terlihat sangat mulus sekali. Oke, seperti itu. Oke, kita iya. Mati. Aduh, nggak kena. Oke, awas kau ya. Ini adalah hasil untuk pengecekan dari Xiaomi 11T Pro di game Mobile Legends. Di game Mobile Legends ini dengan settingan FPS Ultra dan Graphics Ultra kita bisa dapatkan FPS tuh di rata-rata 60 FPS. Berarti untuk game Mobile Legends ini nggak ada masalah ya dengan Xiaomi 11T Pro di performanya, walaupun 11T Pro ini dalam kondisi bukan baru atau bisa dibilang second. Oke, berikutnya adalah game PUBG Mobile. Kita setting dulu di sini untuk grafik. Kita cek grafik di sini menggunakan HDR Extreme dengan style realistik dan general setting. Oke, di sini kita coba jalankan gamenya dulu. Oke. Mati kau. Ini untuk settingannya kita bisa lihat di sini dengan settingan HDR Extreme ya dan style realistik. Kita bisa lihat di sini sepertinya tidak ada kendala ya untuk Xiaomi 11T Pro ini. Xiaomi 11T Pro ini bisa dibilang kayak monster yang terlupakan. Untuk di game PUBG Mobile kita bisa dapatkan FPS rata-rata di 59, atau dengan kata lain 59 ini bisa kita bilang udah di 60 FPS lah. Dan untuk Xiaomi 11T Pro dengan kondisi yang bukan baru ya, kita bisa dapatkan FPS rata-rata dengan settingan seperti itu di 60 FPS. Berarti performa dari 11T Pro ini tidak ada kendala sama sekali. Kesimpulannya dari smartphone atau gadget second ini, sebelum membeli ya kita perhatikan pertama tuh sellernya. Kita perhatikan tuh sellernya itu informatif atau enggak, sellernya terpercaya atau enggak.
Kedua, kita tuh harus pastikan dulu, kita harus pikirin baik-baik smartphone second kayak apa yang mau kita beli. Ketiga, kita gunakan fitur asuransi, karena secara nggak langsung, kan kita beli handphone second, pasti ada resiko dong, yang nggak kelihatan ke depannya, pasti ada resiko. Dengan fitur asuransi ini, secara nggak langsung kita mengamankan unit yang kita beli. Menurut kalian, apa resiko dan keuntungannya sebanding? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi itu saja pembahasan kita mengenai keuntungan dan resiko ketika membeli handphone second. Like bagi yang suka dengan video ini, dislike bagi yang nggak suka. Ya, see you next video.